Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur dan telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 1201 6114 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CRM. CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis komputer seperti strategi bisnis lainnya. Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM menjadi salah satu bentuk aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi. Pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan, di mana perusahaan perlu membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui aktivitas pemasaran. Soal yang kedua, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Berbicara mengenai CRM, berarti perusahaan perlu membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Melalui aktivitas pemasaran, hubungan yang lebih dekat tersebut dilakukan dengan menyediakan pelanggan kepada pelanggan. 7 keuntungan yang diterapkan sistem CRM. 1. Meningkatkan pengalaman customer. Mengintegrasikan e-commerce dengan CRM meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berbagai cara. Yang kedua, pemasaran dan promosi yang tingkatkan integrasi e-commerce. CRM menawarkan pemilik toko lokasi terpusat untuk data pelanggan mereka. Yang ketiga, tingkatkan kinerja tim penjualan toko manapun yang menggunakan pelayanan pelanggan atau perwakilan penjualan bisa mendapatkan keuntungan dari integrasi CRM. Yang keempat, perencanaan inventaris yang lebih baik. Digunakan dengan benar, sistem CRM akan memberi Anda data tentang produk paling populer di toko Anda. Yang kelima, layanan drive after sale. Layanan purna jual harus menjadi bagian dari setiap bisnis online. Adapun yang mereka jual ini meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan dan meningkatkan nilai umur pelanggan. Yang keenam, mengurangi kerugian dan modal tanpa integrasi sistem CRM. Yang ketujuh, tingkatkan keunggulan kompetitif Anda. Transfer data otomatis dan tersinkronisasi juga meningkatkan efisiensi bisnis Anda secara keseluruhan dengan memastikan pemenuhan pesanan yang benar dan komunikasi yang tepat waktu. Soal yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi atau silaturahim dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab dan buruk sehingga mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Coba bacakan arti isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58. Arti dari surah An-Nisa ayat 9 yaitu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungannya yaitu meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan harta warisan, yang diharapkan dengan memperoleh harta bagian dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan tidak terlantar. Imam Nawawi mengingatkan bahwa yang dimaksud zuriyatan zi'afan, keturunan yang lemah. Yang perlu dicemaskan yaitu jangan sampai meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah dan dalam hal ekonomi atau menyebabkan kemiskinan, ilmu pengetahuan, keagamaan, pengalaman atau kekuasaan dan akhlaknya. Arti dari surah An-Nisa ayat 29 yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau benar atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya yaitu ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Arti dari surah An-Nisa ayat 58 yaitu sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dengan isi kandungannya, yakni ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan coba jelaskan arti dan isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya atau harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungannya itu yakni ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah sekalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Arti dari surah An-Nisa 63 yaitu mereka itu adalah orang-orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Mereka itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan perkataan dalam mereka, perkataan yang membekas pada jiwanya. Si kandungannya itu Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah SWT untuk meninggalkan orang-orang yang demikian, dengan memberikan mereka maaf dan memberikan mereka nasihat, bantahan, serta hardikan yang membekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah SWT dan kembali ke jalan yang lurus. Coba jelaskan arti dan isi kandungan dari surah As-Sab ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu jelas kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Isi kandungannya yaitu dalam penjelasan ini adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang. Jujur, berani berbuat, bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik termasuk sifat yang tercela, sebagaimana ulama berkata bahwa ayat tersebut turun sebagai teguran dari Allah atas orang mukmin.
Coba jelaskan isi dari arti kandungan surah Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Memiliki isi kandungan, yaitu dalam ayat ini Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima keseruan ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Kebanyakan dari mereka mendustakannya. Soal berikutnya yaitu sebutkan tujuan dari CRM. Tujuan dari CRM adalah yang pertama, CRM dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang ada untuk meningkatkan revenue bisnis. Yang kedua, CRM bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sebuah informasi lengkap tentang pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui sales dalam bentuk upselling dan juga cross-selling, sehingga mampu meningkatkan keuntungan dengan melakukan identifikasi dan mempertahankan pelanggan royal. 3. Tujuan lain yang didapatkan dari CRM adalah penggunaan informasi yang terintegrasi untuk melahirkan layanan yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan informasi yang juga didapatkan dari pelanggan. 4. CRM juga bertujuan menghasilkan sebuah konsistensi dan prosedur yang juga proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Soal berikutnya yaitu dimensi CRM ada 4, yaitu 1. Identifikasi pelanggan atau customer identification. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Yang keempat, mengembangkan pelanggan atau customer development. Soal yang berikutnya itu manfaat dan fungsi CRM. 1. Mendorong loyalitas pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi, meningkatkan time of market, mendapatkan pendapatan secara optimal. Fungsi dari CRM menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. 2. Mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 3. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. 4. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 5. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. 8. Membuat informasi berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.